Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Samadi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih telah mendukung channel kami. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran buku tematik tema 7 subtema 2. Pembelajaran 3. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Ayo membaca. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Mari anak-anak kita lihat gambar rumah adat di Nusa Tenggara Timur. Semacam kerucut ya. Nah, ini gambar 2.12 Kampung Adat Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lanjut. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat di Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Jadi rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari injuk yang disebut wunut. Siapa? Disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Nah, inilah gambarnya. Jadi tempat di sini tuh sudah menjadi tempat wisata. Gambar 2.13 Rumah adat Mbaru Niang dari suku Manggarai. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruang dan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruang di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo. Tadi tingkat pertama disebut lutur, tingkat kedua disebut lobo. Nah, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lemparae. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut hetang kabe untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Jadi tingkatan-tingkatan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan tingkat 5 itu berbeda jenis tempatnya. Tugas. Berdasarkan
teks rumah adat suku Manggarai di atas, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Lanjut, ayo berdiskusi. Bersama teman sekelompokmu, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama rumah adat di daerahmu? Silakan. 2. Bagaimana bentuk rumah adat itu? 3. Apa bahan pembuatnya? 4. Apa keunikannya? Silakan. Berbeda-beda tempat, berbeda bentuk rumah, pasti ada keunikannya, pembuatannya, bentuk rumahnya, dan nama rumah adat pun berbeda. Ceritakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Ayo membaca. Bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Tabel 2.1 Rumah adat di Indonesia. Mari anak-anak kita perhatikan tabel 2.1 rumah adat di Indonesia. Nomor daerah rumah adat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita ambil contoh salah satu rumah adat. Nomor 1, daerah Aceh, rumah adat Rumoh Aceh, rumah Krong Bade. Sumatera Barat, rumah Gadang. Dan selanjutnya ada di Jambi, nomor 6, nama daerahnya Jambi, rumah adatnya Rumah Panggung. Nah, kalau untuk di Jawa Barat ada ke-11 Jawa Barat, rumah Kasepuhan. 12 di Banten, rumah adat Baduy. Nah, di Jakarta, DKI Jakarta, rumah Kebaya dan rumah Gudang. 14 Jawa Tengah, rumah Joglo. Jawa Timur hampir sama, rumah Joglo dan seterusnya. Lanjut 29 dan 34 provinsi. Dan terakhir 34 nama daerah Papua, rumah adatnya Honai. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugas 1. Perhatikan beberapa gambar rumah adat di Indonesia berikut. 2.
Tuliskan nama provinsi asal setiap gambar rumah adat. 3. Tuliskan keunikan yang terlihat pada setiap rumah adat. 4. Ceritakan hasil tugasmu kepada bapak atau ibu guru dan teman-temanmu. Nah, di sini ada perintahnya. Ini bentuk gambarnya rumah adat by Leo. Dari mana rumah adat by Leo? Kita lihat dari ke atas. Di sini kita cari rumah adat Balalayo dari Maluku Utara ya. Silakan. Asal provinsi dari mana? Misalkan tadi ini dari Maluku. Keunikannya apa dari rumah adat tersebut? Silakan tuliskan keunikannya. Nah, ini rumah by Leo. Gambar 2.15 rumah adat Tambi, asal provinsi dari mana, keunikannya apa. Terus lanjut. Nah, ini semacam rambut rumah adat Onai. Nah, ini yang 34 terakhir tadi gambarnya ini. Asal provinsi mana, keunikannya apa? Silahkan tuliskan di sini. Lanjut 2.17 rumah adat Tongkonan, asal provinsi mana, keunikannya apa. 2.18 rumah Lamin, asal provinsi mana, keunikannya apa. Nah, ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Kira-kira apa hasil dari pembelajaran hari ini? Silahkan tuangkan di sini. Apakah kalian sudah memahami dari materi tersebut? Keduanya, apa nama rumah adat di daerahmu? Tentunya untuk yang tinggal di Jawa Barat, orang Jawa Barat, apa nama rumahnya? Silahkan tuliskan di sini. Nah, di sini ada tugas kembali kerja sama dengan orang tua. Tuliskan nama rumah adat yang kamu ketahui dan keunikannya. Nama rumah adat yang saya ketahui apa? Keunikannya apa? Silakan tuangkan di kertas kalian isi keunikan dan rumah adat yang kamu ketahui. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan, Bapak, mohon maaf. Selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.